Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata sambil berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu menyertai kami ke tempat ini dalam keadaan sehat, dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Baik, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Udah pada tahu semua kan? Kita menyanyikan bersama-sama ya. Silakan.
tulis di kitab Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab? Mari kita buka Alkitabnya ya. Itu di Matius 5 ayat 37 dan Amsal 6 ayat 13. Ibu bacakan untuk kita ya. Matius 5 ayat 37. Demikian firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amsal 6 ayat 13, bibir yang benar dikenang raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Jadi demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi perlu kita tahu kan apa yang dikatakan dengan jujur. Jujur itu seharusnya dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan memang tidak mudah, nggak mudah jujur. Apalagi kita udah mau berbohong, karena kadang kejujuran itu bisa mengakibatkan kita dihukum. Contohnya kalau kita melakukan kesalahan, kita jujur sama orang tua, mungkin ada orang tua yang marahi dulu, kita harus terima, karena di situ kita dilihat mampu bertanggung jawab dengan mengatakan kejujuran. Dan itu harus kita pelihara, sikap jujur itu, karena akan membawa hidup kita pada kehidupan yang baik. Kalau kita misalnya nggak jujur, kita berbohong, maka kita akan diperbudak oleh dosa. Maka iblis datang sama kita. Dari kita nanti ditakut-takut, katanya. Jadi kita takut. Jadi kalau sama halnya kalau misalnya mati, ada orang kan mati lampu ketakutan. Jadi kejujuran itu pun begitu, kita seperti dikejar oleh iblis. Takut gitu, takut kejar. Aku takut dikejar. Sehingga kita tidak akan tenang dalam hidup, karena kita tadi dikejar oleh rasa bersalah. Jadi kebenaran harus terus kita utarakan. Kalau misalnya kita melakukan salah pada orang tua, maka kita tidak akan ada tertimpa dalam hati kita. Sama dengan kehidupan si orang kisah. Ada kisah yang ingin disebut. Dia ini seorang perempuan yang tinggal di satu rumah, namanya Naaman. Di rumah si Naaman ini dia itu sakit. Jadi si perempuan ini ingin mengatakan jujur, kamu bisa sembuh, kamu pasti bisa sembuh. Kalau kamu berdoa, minta kepada Tuhan, dan kamu jujur melakukan kesalahan, dan kamu minta maaf, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadamu. Akhirnya akan mendapatkan pemberian maaf. Dan satu lagi ada kisahnya di sini. Ada kisahnya tentang tentang si Kaleb. Dia itu melakukan kesalahan, bahwa dia menjatuhkan tempat bunga orang tuanya. Yuk kita saksikan di sini. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi.
dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Mau datang sama dia, tidak akan terpengaruh, tidak akan masuk si iblis di dalam hatinya. Jadi selain itu, dengan berterus terang, dengan jujur, kita hendak Tuhan. Dan orang yang seperti ini akan menjadi terang di keluarga, di sekolah, di lingkungan kita. Tetapi kalau orang pembohong itu akan diasingkan teman-teman kita dan suka menipu, dan dia juga akan masuk ke neraka. Jika orang pembohong, dan orang akan takut melihatnya, akan waspada. Suatu saat dia melakukan kesalahan dan akan berbohong. Dan satu kisah lagi yang selalu dia jujur, Yusuf. Di mana Yusuf dengan jujur terus-menerus dia disayangi oleh Tuhan dan disayangi juga para raja, dan akhirnya dia menjadi seorang raja. Jadi dalam Alkitab dia pertama kali itu dihukum, cobaan itu tadi yang saya katakan berkorban, dalam arti harus bisa memang menghilangkan hawa nafsu, menghilangkan semua keinginan-keinginan dunia, mengutamakan firman Tuhan. Jadi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus berlaku jujur dan menghilangkan sifat-sifat pembohong. Oke. Menjadi tugas kita minggu depan, Ibu akan tanya kepada kita semua. Ada mau Ibu tanya ini, saya mau melihat apakah kamu melakukan kejujuran itu atau tidak. Contohnya, kalau misalnya kamu makan, piringnya terjebak, pecah, semua berantakan, apa yang akan kamu lakukan? Dan apa yang akan kamu katakan kepada orang tuamu? Minggu depan Ibu akan tanya ya. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita bernyanyi dulu ya, baru berdoa. Kita bernyanyi kan, saya senang jadi anak Tuhan. Oke, mulai.
kita hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata sambil berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu menyertai, memberkati kami hari ini. Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu harus berkata jujur, jangan berbohong, supaya kami menjadi anak yang Engkau sayangi dan mengikuti perintah Engkau. Sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.